siapa presidennya bukan faktor inginnya merongrong kedaulatan NKRI. Dan itulah senjata mereka adalah agama. Rongrong NKRI yang biasanya ngalor ngidul ya, takbir ke sana kemari tapi bikin gaduh rusuh sana sini, pakai sorban, udeng-udeng itu mau bikin rusuh sana sini, ngapain ini? Kalau ada orang membandingkan bertanya Jokowi dengan Rasul itu mulia mana, tempongi saja orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Yang saya hormati beliau guru kita Gus Baha. Kemudian rekan saya ada sahabat Dadan Kusuma. Pada malam hari ini kita tentunya akan bertemu lagi dalam acara ngopi dan ngaji bareng bersama Nenstar featuring Kiai Muhammad Baudin. Pada malam-malam sebelumnya telah kita bahas atau kita kaji tentang musik, kemudian tentang kopi, tentang rokok, dan lain-lain yang kemarin sudah kita bahas. Untuk malam hari ini kita akan membahas yang ringan, yang santai, rileks saja untuk yang berkaitan dengan kebangsaan dan tentang agama dan bangsa atau ya negara dan agama begitu. Akhir-akhir ini kita bisa lihat banyak sekali orang-orang mempermasalahkan atau mempertanyakan bagaimana agama dengan negara yang ada di negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang notabene berdemokrasi. Jadi apakah negara kita di Indonesia yang asasnya demokrasi itu ada masalah dengan agama? Apakah harus negara kita berbentuk negara Islam atau negara demokrasi bersyariah? Kemudian bagaimana posisi Pancasila dengan agama itu sendiri? Langsung saja mungkin akan kami tanyakan kepada beliau Gus Baha, bagaimana sikap atau pandangan, ya bukan sikap, pandangan panjenengan terhadap polemik-polemik yang tadi saya sampaikan, bahwa negara kita apakah harus bentuknya Islam, apakah harus berbentuk demokrasi bersyariah atau yang lain? Monggo disampaikan Gus, bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Sahabat-sahabat Nenstar yang kami banggakan dan kami hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam ngaji dan ngopi bareng bersama Nenstar. Terima kasih kepada sahabat Ahmad Fauzi yang telah memberikan waktu kepada saya. Baiklah, bentuk sebuah negara ini dalam agama kita tidak ada aturan secara pasti. Artinya tidak harus berbentuk negara Islam atau negara bersyariah ataupun simbol-simbol Islam yang lain. Sehingga pendiri-pendiri bangsa dulu menjadikan negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia, di mana negara NKRI ini
berasaskan Pancasila. Di mana Pancasila mempunyai 5 sila, namanya juga Panca. Panca itu 5, sila itu ya sila. Berarti Pancasila itu ada 5 sila. Sehingga dalam aturan bernegara sesuai dengan azas tersebut, maka semua agama diberi kebebasan untuk menjalankan ajaran masing-masing. Sebagaimana juga Islam itu sendiri. Sehingga kita sangat menerima dengan bentuk negara itu. Karena Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia bukanlah agama. Tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama. Dalam Pancasila, sila yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai sila-sila yang lain mencerminkan tauhid menurut pengertian dalam Islam. Karena di situ ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Tuhan itu hanya satu. Bagi kita, Islam adalah akidah dan syariah hingga meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan sesama manusia atau bahkan sesama makhluk. Maka bagi kita, penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya. Sebagai konsekuen dari sikap di atas, kita berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak. Sesuai dengan sejarah ketika Rasulullah hidup di Madinah, beliau mengadakan akad damai atau perjanjian damai dengan orang-orang kafir yang dikenal dengan Piagam Madinah itu. Bahkan dalam Piagam Madinah itu sebagian besar poin-poinnya kurang menguntungkan bagi umat Islam. Akan tetapi untuk menjaga kondisivitas dan keamanan sebuah negara, maka hal itu dijalankan oleh Rasulullah. Bahkan dalam perjanjian itu Rasulullah sampai menanggalkan gelar mulianya sebagai Rasul demi tercapainya tujuan yang lebih baik dan menjaga kerusakan yang lebih fatal atau lebih besar, sehingga hal itu dilakukan oleh Rasulullah. Melihat sejarah itu, maka bangsa Indonesia yang didudui atau dihuni oleh berbagai macam agama, bahkan berbagai macam aliran, bahkan dalam satu agama pun bercabang-cabang menjadi banyak, sehingga pendiri-pendiri bangsa kita sadar betul bahwa pertama, memang tidak ada ajaran yang jelas tentang bentuk sebuah negara. Artinya karena di sana tidak diatur secara jelas, sehingga dapat kita pahami bahwa bentuk sebuah negara itu diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh agama Islam. Yang kedua, melihat tadi bahwa penduduk Indonesia ini dari berbagai golongan, berbagai agama, sehingga kemudian tidak mendirikan negara yang oleh sebagian warga bangsa kita, bahkan umat Islam, harus berbentuk sebuah negara bersyariat Islam.
atau ada yang menginginkan negara khilafah atau yang lain-lain. Karena semua itu tidak akan mungkin. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah kita tidak punya kewajiban menjalankan syariat Islam secara kafah oleh yang biasa kita dengar seperti itu? Jawabannya wajib. Kita punya kewajiban menjalankan syariat Islam secara sempurna. Akan tetapi perintah syariat, perintah agama dalam menjalankan semua ajarannya ini dibatasi sebatas kemampuan. Sebagaimana ada kaidah mengatakan mala yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Sesuatu yang tidak bisa didapat sempurnanya, maka jangan ditinggalkan keseluruhannya. Atau sesuatu yang tidak dapat diambil keseluruhannya, maka jangan ditinggalkan keseluruhannya. Sering saya contohkan, sholat. Dalam sholat itu, di antara rukun sholat adalah berdiri. Di mana rukun ketika sholat, apabila ditinggalkan, maka sholatnya tidak sah. Lalu bagaimana ketika tidak mampu berdiri, apakah kemudian tidak usah sholat? Tidak usah sholat sekalian karena ada rukun yang tidak bisa dijalankan. Ternyata tidak, sesuai dengan kaidah tadi. Maka ketika tidak mampu berdiri, boleh diganti dengan duduk dan seterusnya. Lalu apakah kemudian sholat itu tidak sesuai syariat? Tentu tetap sesuai dengan syariat, karena tadi perintah agama atau perintah syariat itu dalam menjalankan ajarannya sebatas kemampuan. Begitu juga dengan negara kita. Kalau pertanyaannya apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum, maka saya jawab sudah sangat sesuai. Apa dari negara kita ini yang belum sesuai, contohnya misalkan di antaranya tentang kisos atau hukum pancung, hukum potong tangan dan seterusnya, hukum ranjam. Memang itu syariat kita, syariat agama kita harus demikian. Ketika orang melakukan sebuah kesalahan tertentu harus mendapat hukuman ranjam, kemudian hukuman cambuk dan seterusnya. Seperti halnya sholat tadi, ketika tidak mampu dengan berdiri maka diganti dengan duduk dan seterusnya, bahkan dengan tidur dan sampai sholat hanya dalam hati ketika dalam keadaan tertentu. Begitu juga syariat yang berupa kisos, ranjam dan seterusnya. Ketika hal itu tidak mampu dijalankan di negara kita, maka boleh diganti dengan hukuman yang lain. Kebetulan di negara kita memilih dengan dipenjara, dengan didenda dan seterusnya. Karena memang hal itu tidak mampu untuk dijalankan sesuai dengan ajaran yang awal atau yang baku tadi. Sehingga dengan demikian maka negara kita ini sudah sangat bersyariah sesuai dengan kaidah tadi, ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Mungkin itu dulu, monggo. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Langsung saja pada saudara saya, sahabat Dadan, untuk dari Nestar, bagaimana tanggapan panjenengan ketika melihat ada orang-orang yang mengatakan bahwa ini loh, negara kita itu belum syariah, negara kita harus khilafah, harus syariah. Itu menurut pandangan panjenengan bagaimana? Ya, monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan oleh guru kita, Kiai Bahaudin, tentang bernegara, berbangsa dan bernegara, bahwa negara kita, Republik Indonesia ini sudah tidak terlepas dari syariat Islam, ya, sudah. Intinya sudah sangat islami lah, ya, tidak ada yang bertentangan dengan syariat kita, umat Islam.
Dan yang terjadi di negara kita ini kan seperti tadi ya, agama dibentur-benturkan dengan ideologi negara Pancasila, padahal itu yang membentur-benturkan sesuatu yang tidak ada korelasinya atau tidak ada, maksudnya dia membenturkan sesuatu yang bukan tandingannya, itu bukan lawannya, atau sesuatu yang nggak pas lah, bukan sesuatu yang harus dibenturkan, karena itu bukan sesuatu yang bermusuhan, intinya begitu. Terus puncaknya atau terjadinya konflik-konflik ini kan puncaknya di Pilpres kemarin ya, Pilpres 2019 ini kan ramai sekali, ada kelompok-kelompok yang menunggangi momen event tertentu untuk mencari kesempatan untuk membuat gaduh negara kita. Mereka menggunakan dalih agama yang dibentur-benturkan dengan negara. Dan yang kita lihat sementara ini adalah tokoh bangsa yang dulu bertarung di Pilpres juga sudah menjadi satu malah ya. Pak Prabowo Subianto sudah menjadi menterinya Pak Jokowi, Pak Sandiaga sudah menjadinya menterinya Pak Jokowi. Mereka sudah gabung jadi satu bersama untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi yang dulu mendukung pasangan yang kalah ini masih panas saja. Ini ngapain? Orang-orang yang didukung saja sudah bersatu. Berarti kan memang dulu sengaja bikin keributan atau mempunyai maksud tertentu untuk merongrong kedaulatan NKRI. Nah buktinya yang didukung sudah bersatu, kok yang pendukungnya masih panas begitu, masih merebutkan, masih menyalahkan pemerintah saja. Berarti kan bukan faktor siapa presidennya, bukan faktor tapi memang akan inginnya merongrong kedaulatan NKRI. Dan itulah senjata mereka adalah agama. Bahkan agama lain dibentur-benturkan juga dengan agama lain juga, seperti teman-teman Kristiani merayakan Natal juga, malah yang ribut malah orang Islam gitu. Yang ribut masalah ucapan selamat Natal ini diributkan, padahal itu kan sudah selesai dibahas ulama-ulama kita dahulu itu. Perkara khilafiyah dikeluarkan kembali diributkan lagi untuk, pokoknya ada saja yang celah-celah yang dicari mereka untuk membuat kacau negara kita. Itu seperti itu. Jadi terutama saya hanya kasihan kepada korban-korban, mungkin untuk orang-orang yang baru hijrah itu, yang nggak tahu, yang baru hijrah tapi mungkin langsung googling atau langsung nemu bab khilafiyah gitu. Nggak secara urut, harusnya orang mau hijrah yang ngaji dulu, yang benar ngaji secara urut lah. Ya. Umumnya ngaji fikih misalnya, karena bab pertama ya mungkin toharoh dulu, cara bersuci dulu, urut secara urut begitu, harus tahu dulu. Mungkin itu langsung terjemah langsung ke bab khilafiyah. Dia tahu hanya sebagian, akhirnya menyalahkan sebagian yang lain. Yang terjadi kan seperti itu. Dan sementara ilmu itu kan bukan hanya fikih ya, masih ada ilmu tasawuf, ilmu kalam dan lain sebagainya, yang itu nantinya akan menjadi satu kesatuan dalam kita beragama. Jadi untuk hukum syariat itu ya monggo silakan, misalnya nggak mau mengucapkan selamat Natal, silakan. Takut ya. Takut hilang. Ya, yang penting tahu dasarnya, yang mengucapkan ya yang penting tahu dasarnya. Tapi silakan gunakan hukum syariat yang kita pahami atau yang kita ketahui dalam kehidupan kita. Namun bukan untuk menghakimi orang lain. Silakan diterapkan saja, cuma bukan untuk menghakimi orang lain. Atau bukan untuk menyalah-nyalahkan yang akan nantinya memicu konflik yang malah efeknya tidak baik. Itu seperti itu. Tapi kalau untuk negara kita ini ya sudah sangat bagus sekali, sudah tidak ada yang bertentangan dengan syariat Islam. Karena pun Allah juga menghendaki kemudahan dalam kita beragama, dan seperti sabda Rasulullah juga kan, inna dina yusrun. Sungguh agama ini mudah, nggak usah dibikin ribet-ribet, malah agama kok membuat panas, bikin suasana gaduh. Ini agama macam apa? Menjadi kaku. Iya. Agama di situ tidak ada cinta, tidak ada kedamaian. Ini ngapain? Ini sangat-sangat. Peluang masuk surganya kok sulit sekali. Iya, peluang masuk malah menghalangi peluang masuk surga. Iya.
Dan apa namanya, kita nasionalis juga, kita tetap tidak terlepas dari Islam kita. Bukan berarti kita nasionalis itu agama ditinggalkan, itu tidak. Kita tetap dengan Islam kita, karena apa namanya, agama ini kan fungsinya adalah untuk membuat suatu kedamaian atau sesuatu hal-hal yang baik. Misalnya kita menjadi politisi karena kita beragama, akhirnya menjadi politisi yang baik, menjadi tahu aturan, tidak beranggal-aruran, tidak korupsi dan lain sebagainya. Jadi seorang pemimpin karena beragama ya akhirnya bijaksana, tidak sembarangan dalam mengambil keputusan, selalu apa namanya, hal-hal yang baik lah. Itu agama itu begitu. Bukan untuk bikin panas itu. Ya ngapain ini ya, agama macam apa kalau seperti itu. Itu mungkin hanya itu saja. Silakan. Oke. Begini. Yang sering saya dengar ini ya, tentang kenegaraan ini, banyak ada beberapa orang yang mengatakan begini. Membandingkan itu loh, Gus. Misalkan Jokowi dengan Nabi Muhammad itu mulia mana? Kemudian Pancasila dengan Quran itu bagusan mana itu, Gus? Kemudian yang lain-lain lah, itu banyak sekali orang-orang berkata begitu. Lah, menurut tanggapan panjenengan itu bagaimana, Gus? Terima kasih. Jadi kalau kasusnya seperti itu, saya kira orang yang salah kamar lah ya. Nabi itu tidak ada bandingannya, bahkan dengan malaikat sekalipun, yang dimana malaikat ini makhluk Allah yang selalu taat, tidak pernah sekalipun bermaksiat. Itu pun masih mulia Kanjeng Nabi atau Rasulullah. Sehingga kalau ada orang membandingkan, bertanya Jokowi dengan Rasul itu mulia mana, tempongi saja orangnya. Bukan bandingannya kok dibanding-bandingkan. Itu saya kira tidak perlu ditanggapi. Atau membandingkan antara Al-Quran dan Pancasila. Jelas tidak ada bandingannya. Pertanyaannya sudah salah. Jadi pertanyaannya sudah salah. Itu iya, bukan sesuatu yang harus dibanding-bandingkan kok dibandingkan. Ya jelas tidak usah dijawab, sudah terjawab dengan sendirinya. Nah, kebetulan ini bulan Desember ini ada saudara-saudara kita umat Kristiani sedang merayakan Hari Natal. Seperti yang disampaikan oleh sahabat Dadan tadi, biasanya setiap menjelang Natal ini ada masalah tentang ucapan selamat Natal. Nah, pada kesempatan ini saya sengaja tidak akan menyampaikan dalil. Jadi secara mudah saja, kalau niatnya sebagai sesama anak bangsa tidak apa-apa, tapi kalau niatnya setuju dengan akidah yang mereka jalankan, nah ini yang tidak boleh. Yang tidak boleh ini mengucapkan selamat Natal dalam hati menyetujui bahwa akidah itu benar. Nah ini yang tidak boleh seperti itu. Kalau hanya sekedar mengucapkan saja karena mereka juga warga negara Indonesia, saya kira tidak masalah. Sebagaimana halnya ada sebuah ormas yang biasanya setiap hari raya umat Kristen ini selalu ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan, seperti Banser itu misalkan menjaga gereja. Lalu pertanyaannya bagaimana itu hukumnya? Hukumnya boleh-boleh saja, karena yang dijaga itu sebenarnya bukan gerejanya, bukan agamanya, tapi yang dijaga adalah menjaga keamanan dan persatuan bangsa. Kenapa? Karena syarat kita bisa menjalankan syariat Islam itu diantaranya adalah negara harus dalam keadaan aman. Bagaimana mungkin kita bisa menjalankan ajaran agama kita ketika keadaan negara kita tidak aman? Seperti negara-negara yang sekarang sedang perang saudara, akan melaksanakan Jumatan saja tidak berani. Ini karena
negara tidak aman. Karena berawal dari keributan yang terjadi di perayaan Natal ini bisa berimbas pada kekacauan seluruh bangsa ini. Nah, Banser menjaga gereja ini mungkin dalam ranah itu menjaga keamanan negara ini, sehingga ketika negara aman maka umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini akan dengan leluasa, dengan bebas untuk menjalankan ajaran agamanya. Bukan dalam penjagaan itu menjaga agama atau menyetujui agama atau akidah mereka. Bukan itu, tapi dalam rangka menjaga keamanan negara. Dalam sisi lain, ini terkandung maksud dakwah juga, karena dakwah itu ada kalanya dengan simpati. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sampai beliau wafat pun ada umatnya yang sampai beliau wafat belum beriman. Orang ini beragama Yahudi dan ia iman ketika zaman Khalifah Abu Bakar. Ya, setelah Rasulullah meninggal, kemudian kepemimpinan Islam digantikan oleh sahabat Abu Bakar. Nah, sahabat Abu Bakar ini menginginkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, beliau juga ingin melakukan. Kemudian karena orang yang setiap hari bersama Rasulullah itu adalah Siti Aisyah, istri beliau, maka sahabat Abu Bakar pun bertanya, apa yang belum aku lakukan di mana Rasulullah melakukan. Lalu kemudian oleh Siti Aisyah ditunjukkan bahwa di sebuah rumah yang di salah satu rumah ada orang Yahudi tua. Rasulullah setiap hari memberikan makanan berupa roti. Lalu kemudian Abu Bakar pun bergegas menuju ke sana memberikan roti. Nah, laki-laki Yahudi ini orangnya buta. Waktu Rasulullah ke sana, orang buta ini selalu mengatakan, kamu jangan dekat-dekat Muhammad. Muhammad itu seorang pembohong dan seterusnya. Tapi Rasulullah tidak marah dan tidak menghujatnya, tetap disuapi setiap hari. Nah, sayangnya sahabat Abu Bakar ini tidak bertanya bagaimana cara Rasulullah menyuapi orang ini, sehingga dengan ujuk-ujuk atau dengan seketika sahabat Abu Bakar langsung menyuapkan roti kepada si buta ini, sehingga si buta ini menjadi terkejut. Loh, ini kok tidak seperti kemarin-kemarin. Kamu siapa? Saya Abu Bakar. Lah kemarin itu siapa? Kemarin itu adalah Muhammad. Nah, baru kemudian si buta ini sadar bahwa orang yang selama ini dihujat, dicaci maki ternyata orang yang selalu menyuapi setiap hari. Dengan kejadian ini kemudian si buta Yahudi ini kemudian berikrar di hadapan sahabat Abu Bakar masuk Islam. Artinya apa? Artinya Banser dalam menjaga gereja ini juga ada sisi dakwahnya juga. Dengan seperti itu maka pemeluk agama lain ini akan punya rasa empati atau simpatik terhadap apa yang dilakukan oleh Banser. Ternyata orang Islam ini baik, melindungi dan seterusnya. Terbukti begini, di negara kita ini ada sebagian wilayah yang memaksakan untuk menjalankan syariat Islam. Contohnya seperti di provinsi Nangro Aceh Darussalam. Di sana bukan kemudian Islam menjadi jaya, menjadi seperti di zaman Rasulullah, tidak, semakin bahkan tidak ada dampak yang positif. Malah dengan begitu ada karena Provinsi Aceh ini beralasan penduduk mayoritasnya adalah umat Islam atau Muslim. Sehingga di belahan yang lain, di provinsi atau di sebuah daerah yang lain juga ingin menerapkan syariat dengan agamanya sendiri. Contohnya dulu di
di wilayah Papua atau di Irian Jaya sana ada sebuah kabupaten ingin menerapkan perda Injil. Karena mereka juga beralasan karena di sini penduduk mayoritasnya adalah umat Kristen. Sehingga umat Islam yang di sana ini tidak bebas untuk menjalankan ajarannya atau ajaran agama Islam. Nah, ini bukti bahwa mengundangkan atau ajaran agama yang dijadikan aturan negara ini justru akan menjadikan sulit untuk dijalankan karena pasti bisa dipastikan bahwa negara ini tidak akan aman. Wong misalkan aturan agama Islam misalkan, wong Islam sendiri juga macam-macam. Islam yang model siapa yang mau diterapkan? Di dalam agama Islam sendiri pun sudah Berbeda-beda ya. nanti sudah Iya. ribut sendiri apalagi dengan agama yang lain. Itu jadi Indonesia ini sudah sangat sesuai dengan ajaran agama Islam seperti yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Jadi begini ya, tadi sudah disampaikan bahwa ketika tadi ada penyampaian dari Gus Baha bahwa ketika kita mengucapkan selamat Natal ini yang lagi rame, itu artinya ketika orang itu tidak bermaksud untuk meyakini bahwa agama mereka itu benar, berarti tidak masalah, artinya biasa-biasa saja ya. Kita menyampaikan selamat Natal tapi ya biasa sebagai warga bangsa gitu. Apalagi misalkan menjadi seorang pejabat misalkan ya, kebetulan pejabatnya menteri agama misalkan, kemudian dia muslim, nah dia kan menjadi pejabat milik semua agama gitu kan ya. Nah itu juga bukan berarti si menteri itu kemudian meyakini semua agama itu benar gitu ya. Artinya dia itu sebagai warga bangsa itu menyampaikan selamat Natal, itu sah-sah saja berarti. Karena yang tidak boleh itu tadi ketika meyakini bahwa mengucapkan selamat Natal, meyakini agama tersebut itu benar, kemudian itu yang tidak boleh menurut agama kita, itu seperti itu. Kemudian yang tadi dikatakan bahwa ada beberapa ormas, termasuk bukan hanya Banser ya, mungkin ada ormas-ormas yang lain, itu juga sering menjaga tempat ibadah-ibadah orang lain ketika ada perayaan, itu dimaksudkan bukan menjaga tempat ibadahnya ya, tapi menjaga keamanan negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang dimaksud seperti itu. Oke, ada tambah lagi. Jadi dalam beragama itu kan tidak ada paksaan ya, la ikraha fiddin. Jadi kita tidak diperbolehkan memaksa orang lain untuk memeluk agama Islam. Sehingga begini, karena tadi seperti yang kita bahas tadi bahwa hal-hal yang bisa diterima oleh semuanya inilah yang menjadi aturan negara, aturan bernegara. Dalam hal apapun nanti kalau bisa diterima oleh semua warga bangsa, maka ini yang harus dijalankan. Sementara untuk masalah yang hanya masing-masing agama, ini nanti yang ngurusi ya agama itu sendiri-sendiri. Dan itu diberi kebebasan oleh negara. Jadi negara menjamin kebebasan warganya sesuai dengan agamanya masing-masing. Sehingga tidak perlu ada undang-undang, misalkan negara membuat undang-undang bahwa sholat Jumat itu wajib. Itu tidak perlu. Itu biar umat Islam saja yang ngurusi tentang sholat Jumat. Jadi kalau nanti dipaksa begitu, maka agama yang lain juga akan seperti itu. Sehingga karena dalam hal itu nanti masing-masing, maka akan diurusi oleh agama masing-masing dan itu diberi kebebasan oleh negara. Karena tadi ya, dalam beragama itu tidak ada paksaan. Jadi la ikraha fiddin, jadi tidak boleh untuk saling memaksakan agama masing-masing. Adapun berdakwah dalam hal ini dan alam negara kita ini harus
lebih pada mengambil simpati atau ya simpati itu, dan ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah zaman dulu. Adapun di zaman Rasulullah itu pernah perang dan seterusnya, karena Rasulullah ini pertama beliau adalah pemimpinnya atau presidennya. Nah, kalau di Indonesia ya presiden lah. Kalau waktu itu ya Rasulullah sebagai pemimpinnya. Kedua, musuhnya jelas. Rasulullah jelas benar, musuhnya jelas salah. Nah kalau sekarang musuhnya siapa juga tidak jelas, apakah kita yang benar, apakah kita yang salah juga tidak jelas. Sehingga salah satu ulama kita mengatakan ada 7 hal yang kita wajib tunduk atau mengikuti negara. Yang pertama adalah tentang mata uang. Jadi kita tidak boleh membuat mata uang sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua masalah takaran, seliter dan seterusnya itu juga tidak boleh. Takaran yang kedua. Kemudian yang ketiga timbangan, 1 kilogram dan seterusnya itu juga harus mengikuti negara. Kemudian tentang hukum-hukum tentang haji. Haji itu tidak boleh berangkat sekar dewek dengan sendirinya, tidak bisa seperti itu. Apalagi tempatnya di sana terbatas, penduduk dunia sudah semakin banyak. Kalau dibebaskan jelas malah datang ke sana tidak jadi haji malah, karena rebutan tempat itu tadi. Terus kemudian jihad, tentang perang ini juga harus mengikuti negara. Nah perangnya zaman Rasulullah itu juga atas dasar perintah pimpinan, yaitu yang dipimpin oleh Rasulullah. Kalau pimpinan kita di Indonesia, presiden tidak memerintahkan untuk perang, maka kita justru haram kalau melakukan perang. Kemudian seterusnya adalah menentukan awal bulan. Ini juga harus mengikuti pemerintah. Itulah 7 hal yang kita wajib ikut pemerintah. Adapun aturan-aturan yang ada di negara kita ini, saya kira tidak satupun yang bertentangan dengan syariat Islam. Karena syariat Islam itu dinamis ya, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Mungkin seperti itu. Ada tambahan menurut Dadan? Ya sedikit saja, mungkin kurang lebihnya sudah kita tahu bersama, sudah dijelaskan oleh guru kita Kiai Bahuddin ya, untuk polemik-polemik yang terjadi di negara kita. Antara lain salah satunya adalah soal menjaga tempat peribadatan agama lain ya. Antara lain yang biasa kita mungkin dilakukan oleh Banser, menjaga gereja ya. Itu intinya bukan menjaga gerejanya ya, tapi menjaga Indonesia. Dan waktu itu Gus Dur juga pernah memerintahkan Banser untuk menjaga gereja, karena ada Gus Dur juga, beliau kan sudah kita tahu semua lah pemikirannya itu sangat luas sekali ya, jauh sekali ya. Seperti melegalkan agama Konghucu di Indonesia, itu juga beliau ada strategi tertentu untuk memikirkan umat-umat Islam juga yang seiman di luar negara kita, seperti di Cina itu misalkan, Gus Dur langsung hubungi ke sana, ya itu tolong dilindungi umat Islam di situ, Konghucu sudah saya legalkan di sini, kan tujuannya begitu. Masalah menjaga tempat peribadatan lain itu intinya ya menjaga Indonesia, bukan ini ya, bukan menjaga tempat peribadatan. Dan itu juga pernah dikatakan kalau tidak salah oleh Syahizuddin bin Abdissalam ya, dalam kitab Waitul Ahkam fi Masolil Anam. Di situ beliau menjelaskan bahwa menjaga stabilitas keamanan negara, membantu Kodi, membantu pemerintah, ini adalah fardu kifayah. Iya, berarti secara tidak langsung ini Banser sudah menggugurkan kewajiban kita sebenarnya ini. Kalau Banser enggak, ini malah kita dosa ini. Enggak ada yang jaga ya. Banser sudah membantu menggugurkan kita sebagai warga Indonesia yang berkewajiban membantu Kodi, membantu pemimpin dari perusak-perusak, perongrong NKRI yang biasanya ngalor ngidul ya, takbir ke sana kemari tapi bikin gaduh rusuh sana sini, pakai sorban, pakai udeng-udeng itu mau bikin rusuh sana sini, ngapain ini?
Gitu. Jadi intinya secara tidak langsung Banser sudah membantu kita semua sebagai warga Indonesia menggugurkan kewajiban kita ya, untuk membantu pemerintah menjaga stabilitas, keamanan supaya situasi menjadi kondusif. Ini terima kasih Banser. Mungkin hanya itu saja. Ya, begitu tadi disampaikan bahwa pada intinya kita sebagai warga bangsa yang kebetulan kita sebagai umat muslim, yang pertama kita harus menjaga diri kita, agama kita, kemuliaan agama kita, bahwa kita agama muslim adalah agama yang damai, agama yang penuh kasih sayang, agama yang penuh toleransi. Walaupun tadi dikatakan bahwa toleransi kita itu adalah sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Ketika kita tidak meyakini sesuatu hal yang memiliki ranah akidah, itu tidak masalah. Yang penting kita sebagai muslim ketika sebagai pendakwah, dakwahlah dengan bil hasanah lah. Artinya dengan sesuatu yang baik. Jangan sampai kita berdakwah berapi-api seperti orang sedang kampanye dan sebagainya itu ya. Sehingga banyak melontarkan kata-kata kasar, kata-kata yang tidak bermakna sama sekali. Bahkan banyak ulama-ulama kita mengajarkan bahwa ketika kita menyampaikan dakwah itu adalah dengan hati ya, dengan hati yang tulus, yang baik. Kita lihat banyak sekali ya ustadz-ustadz yang sering ceramah itu memaki-maki gitu ya. Kita boleh mengkritik pemerintah, boleh mengkritik negara, boleh mengkritik siapa saja boleh, tapi dengan bahasa yang sopan, bahasa yang baik. Karena itu diajarkan oleh agama, gitu kan ya. Ucapan-ucapan itu sumpah serapah itu kadang bisa menyebabkan kita menjadi salah dalam melangkah, dalam berdakwah dan sebagainya. Bahkan kemarin-kemarin itu banyak orang yang mengatakan, ya dikatakan ustadz katanya, kata-kata yang tidak pantas lah. Bahkan kata-kata kasar yang saya tidak mau sebutkan di sini kata-katanya itu sangat disayangkan begitu. Kemudian mungkin itu dulu yang hari ini kita bahas, karena nanti kita akan sambung lagi bahasan-bahasan tentang kenegaraan, kemudian tentang keagamaan bersama, baik itu nanti tentang hukum-hukum agama Islam maupun tentang kenegaraan. Berarti untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa kepada teman-teman semuanya, sahabat-sahabat Nenstar, sahabat-sahabat Bodo Channel untuk selalu bersama kami untuk berdakwah melalui media sosial. Tuh. Kemudian kalau misalkan mengantuk itu bisa minum kopi basih ya. Basi kopi produk kami ya di Nenstar dan di Bodo Channel. Silahkan untuk saling mengingatkan kepada kita bahwa kita selalu berdakwah dengan hal-hal yang baik melalui media sosial, melalui media-media yang lain. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa subscribe dan like, share, komen untuk channel kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.